Neymar, Messi, bahkan Ronaldo pun mau digabungkan di situ. Kalau kemarin saya tidak berprestasi, habis. Sudah berkali-kali pelatih tim nasional senior diganti, nggak muncul juga prestasi, nggak ada juga prestasi yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi. Salah satu polemik terkait timnas sepak bola Indonesia adalah naturalisasi. Hal tersebut kembali muncul saat Indra Safri, pelatih kepala timnas Under 20 Indonesia, hadir di hadapan mahasiswa dan dosen Universitas Negeri Padang. Berikut kami sajikan petikan suasana pada acara tersebut, dan sengaja kami hadirkan untuk Dunsana Firdaus Abi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Al-Balad Siregar dengan NIM 23089014. Saya berasal dari Departemen Kesehatan dan Rekreasi. Untuk tanya coach, di sini pertanyaan saya, bagaimana tanggapan coach mengenai program naturalisasi pemain timnas saat ini, coach? Apakah nanti ke depannya program ini dapat menghambat pemain lokal atau bahkan dapat memiliki generasi muda untuk dapat bermain untuk timnas Indonesia? Serta bagaimana coach melihat hubungan antara infrastruktur, pengembangan pelatih, pengembangan pemain, dan kompetisi liga lokal pada saat ini sudah sangat cukup untuk dapat mengembangkan prestasi timnas Indonesia di kancah dunia. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan yang selalu muncul di setiap saya jadi pembicara dan mungkin kursus dan juga secara individu, dan WhatsApp juga sering masuk ke saya, dan udah saya jelaskan ke semuanya, dan ini pertanyaan yang untuk saya harus hati-hati saya jawab gitu. Kalau dari saya sebagai orang teknis dan sekarang pelatih, saya bersyukur aja kalau ada pemain bagus masuk. Sangat bersyukur. Terus gimana sih awalnya kok muncul ide naturalisasi? Lewat keturunan, ya, beda dengan dulu. Itu naturalisasi nggak ada keturunan. Satu, setelah kita diskusi di PSSI, memungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, memungkinkan sesuai dengan Statuta FIFA, regulasi artikel 7. Memungkinkan itu. Jadi kalau ada orang beralih kewarganegaraan, kebetulan dia pemain bola, harus pakai itu, perpindahan kewarganegaraan menurut undang-undang negara kita. Untuk peralihan asosiasi itu statuta FIFA, dan dua-duanya memungkinkan. Kalau seandainya dia bukan keturunan, bolehkah dia beralih kewarganegaraan? Boleh, asal dia 5 tahun berturut-turut tinggal di negara itu, atau 10 tahun ada yang interval. Itu undang-undang. Alasannya kenapa ada naturalisasi, bahwa ada, ya, sudah berkali-kali pelatih tim nasional senior diganti, nggak muncul juga prestasi. Gak ada juga prestasi yang membanggakan. Bahkan ranking FIFA makin lama makin menurun. Dan kita kontrak dengan pelatih tim nasional ada jangkanya, dan ada target-target yang kami harus
capek di situ. Nah, khusus senior. Dari sekian tahun bahwa ada kesimpulan tidak cukup SDM yang ada atau pemain yang ada semuanya lokal untuk kita bicara level tinggi. Jangan level tinggi AFF aja pun kan belum pernah juara kita senior. Oleh sebab itu pelatih tim nasional mengajukan proposal bagaimana kalau pemain-pemain keturunan di luar yang punya darah Indonesia sampai nenek, kakek, karena kalau buyut udah nggak boleh, itu kita cari pemain-pemain tersebut untuk beralih ke warga negara. Nah, itu yang kita lakukan. Terus apakah itu jaminan untuk sukses? Ya, orang teknis saya. PSG Open yang kumpulkan semua pemain-pemain hebat di dunia. Neymar, Messi, bahkan Ronaldo pun mau digabungkan di situ. Gak juara juga, gak prestasi juga. Tapi kita mencoba. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Hasil evaluasi sementara kita mulai naik. Kemarin U23 lolos, hampir lolos Olimpiade. Tetapi ukuran prestasi itu kan tidak bisa hanya sekali dua kali kurang. Supaya nanti dapat kesimpulan bahwa naturalisasi adalah, dan jangan dipikir semua pemain-pemain bagus yang ada keturunan dia mau jadi orang Indonesia, enggak semua, dan enggak gampang membawa dia. Jadi itu. Terus saya sebagai orang yang bukan keturunan, karena menurut saya kalau keturunan kita kan semua keturunan Nabi Adam, kan semua keturunan kita. Dan saya lahir nggak tahu nih, saya keturunan India kah, keturunan Cina kah, keturunan kan nggak tahu. Kan karena memang banyak orang keturunan Indonesia. Saya nggak tahu saya orang asli Indonesia atau nggak asli Indonesia. Gimana bisa mengukur itu? Yang saya dapati adalah saya, orang tua saya Muslim, suku Caniago, ya kan, orang pesisir selatan. Kan cuma itu yang saya tahu. Keturunan dulu kan nggak pernah, paling sampai Natur saya bisa sisilan. Oke, sekarang permasalahannya prestasinya ada nggak nanti? Oleh sebab itu, kalau saya dari segi lain melihatnya, ayo dong jangan seperti kata dalam tempurung, ayo kita bersaing. Jadikan kehadiran mereka untuk memotivasi kita bersaing. Dan itu yang saya tanamkan di diri saya sekarang. Kalau kemarin saya tidak berprestasi, habis. Itu resiko. Oleh sebab itu, bekali diri, belajar dan bekerja dengan baik. Jadikan motivasi mereka. Ini ada globalisasi. Semua boleh masuk. Dosen nanti boleh masuk, dokter boleh masuk. Bersaing dong. Ya, bersaing dong. Nah, sekarang efek psikologis. Ini ada orang yang baru masuk dapat karpet merah, pemain inti, terus kita hanya jadi penonton. Dampak itu mulai muncul, dan itu yang menjadi isu sekarang. Pemain tim nasional Indonesia kok boleh semua? Saya jawab, saya akan bekerja menyiapkan generasi baru, dan kita semua punya tanggung jawab itu kalau kita tidak ingin menjadi tamu di negara kita sendiri. Itu aja saya jawaban saya. Oke, terima kasih Bos. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini.
dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.